Pada video ini, saya akan menjelaskan tahapan instalasi VirtualBox dan instalasi sistem operasi Linux Ubuntu di dalam virtual machine, serta menjalankan program scheduling yang telah di-fork. Video ini bertujuan untuk menunjukkan proses penggunaan sistem operasi Linux melalui virtual machine dan implementasi program scheduling di dalamnya. Saya akan melakukan instalasi VirtualBox. Jadi pertama, saya akan membuka browser dan mengunjungi situs resmi VirtualBox. Setelah itu, saya install VirtualBox Oracle sesuai dengan sistem operasi yang digunakan. Setelah proses pengunduhan selesai, saya menjalankan file installer VirtualBox. Kemudian saya mengikuti langkah-langkah instalasi dengan menekan tombol Next, lalu juga menyetujui license agreement, dan menggunakan pengaturan default hingga proses instalasi selesai. Langkah selanjutnya, saya membuka VirtualBox dan memilih opsi Create a new virtual machine. Lalu saya memilih tipe instalasi tipikal. Dan kemudian memilih file ISO Ubuntu sebagai installer sistem operasi. Lalu setelah itu, saya diminta untuk memberikan nama virtual machine atau VM name. Lalu selanjutnya, saya melakukan konfigurasi akun Ubuntu dengan mengisi username dan password. Jadi saya kasih nama user saja. Setelah saya mengisi username dan passwordnya, saya akan mengatur base memory atau kapasitas RAM yang akan dialokasikan untuk virtual machine sesuai dengan kebutuhan sistem. Untuk jumlah CPU yang saya gunakan adalah 4. Base memorinya saya set di 8752 MB. Setelah seluruh konfigurasi selesai, saya akan melanjutkan proses untuk menjalankan virtual machine. Tapi sebelum saya bisa menjalankan, Ubuntu-nya harus diinstal terlebih dahulu. Jadi sebelum bisa dijalankan, jadi saya akan melakukan instalasi Ubuntu-nya. Namun instalasi Ubuntu-nya akan memakan banyak waktu, sehingga saya harus menunggu instalasinya yang cukup lama sampai selesai. Lalu setelah instalasi Ubuntu-nya selesai,
Saya langsung masuk saja ke Ubuntu-nya. Namun setelah berhasil masuk, saya juga harus menunggu Ubuntu-nya untuk melakukan update dan menginstal package sistemnya. Setelah selesai update dan install package, saya melakukan proses clone repository menggunakan perintah git clone untuk mengambil source code program scheduling. Dan setelah proses clone selesai, folder project berhasil tersimpan di sistem Ubuntu. Saya masuk ke direktori program dengan menggunakan perintah cd menuju folder OS Simulation. Saya menggunakan perintah ls untuk memastikan seluruh file program telah berhasil terclone dengan baik. Lalu setelah memastikan file program tersedia, saya menjalankan program scheduling sesuai dengan perintah yang telah disediakan pada source code. Lalu kali ini program sudah bisa jalan. Jadi pertama saya harus mengisi proses-prosesnya. Setelah program dijalankan, hasil output ini menunjukkan program schedule sedang berjalan dan menampilkan status proses dalam bentuk tabel yang berisi PID, real PID, nama proses, status ready, prioritas, arrival time, dan burst time. Serta dapat dilihat bahwa beberapa proses juga berjalan di monitor secara real time oleh sistem operasi Ubuntu. Pada program ini, saya membuat simulasi time sharing operating system menggunakan bahasa C dengan algoritma round robin scheduling yang dikombinasikan dengan priority. Program ini menggunakan proses nyata dari sistem operasi melalui fungsi fork, sehingga setiap proses benar-benar dijalankan dan dikontrol menggunakan signal Linux. Di awal program, pengguna memasukkan data proses berupa nama, arrival time, burst time, dan priority. Data ini disimpan dalam struktur proses control box yang menyimpan informasi penting seperti PID, state process, priority, serta waktu eksekusi. Lalu setelah itu, setiap proses dibuat sebagai child process menggunakan fork dan langsung dihentikan sementara dengan six stop agar eksekusinya sepenuhnya dikendalikan oleh scheduler. Lalu scheduler kemudian memulai bekerja dengan memilih proses yang sudah tiba dan berada pada state ready. Proses dengan priority tinggi akan dieksekusi terlebih dahulu. Jika terdapat beberapa proses dengan priority yang sama, maka digunakan mekanisme round robin. Untuk membagi waktu CPU, program menggunakan time quantum selama 2 detik yang dikontrol oleh calrm. Setiap kali quantum habis, proses yang sedang berjalan akan dihentikan menggunakan six stop. Kemudian sisa burst time dikurangi. Jika burst time sudah habis, proses akan diubah ke state terminated dan dihentikan secara permanen. Jika belum selesai, proses akan dikembalikan ke state ready dan menunggu giliran berikutnya. Proses selanjutnya akan dijalankan kembali menggunakan seek count. Selama eksekusi, program menampilkan tabel status proses yang menunjukkan perubahan state, serta mencatat urutan eksekusi ke dalam Gantt chart.
Di dalam akhir program, ditampilkan statistik eksekusi seperti completion time, turnaround time, dan waiting time. Lalu seluruh child proses dibersihkan agar tidak meninggalkan proses zombie.